Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Mafir Febrianto dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Gadjah Malang, angkatan 2020. Saya di konferensi di jurusan Ilmu Keolahragaan dan di mata kuliah Pendidikan Agama Islam di F7. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 7 tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Di kompetisi dasar, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat satu memahami konsep ilmu pengetahuan kebudayaan dan peradaban dalam perspektif Islam, dua mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tiga mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Di peta konsep bab 7 ini ada 4, yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, kebudayaan dan peradaban di masa silam, kemajuan iptek, dan jejak peradaban Islam. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ini ada 3 bagian, yaitu agensi ilmu dalam Islam, integrasi ilmu, iman dan amal, dan 3 kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Nah, di sini, di agensi ilmu pengetahuan ini adalah ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut mencari ilmu sebagai orang yang berjihad berikut ini. Dari Anas bin Malik saya radhiyallahu anhu berkata, Sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua ada integrasi ilmu, iman dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal penentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan amal soleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang didapat oleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran. Yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Yang keutamaan orang berilmu. Orang berilmu ini adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan ulama merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Yang B adalah tanggung jawab ilmuwan. Di antaranya adalah menyampaikan amanah Allah, menjadi guru, dan memelihara lingkungan alam semesta. Kemudian pada slide selanjutnya adalah kebudayaan dan peradaban di masa silam. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemudahan dan kontribusi ilmuwan Muslim klasik dan dalam kemajuan Barat modern. Di sini saya akan meluruskan terlebih dahulu dari tinjauan sebelumnya. Kebudayaan di Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang sangat inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW, kebudayaan Islam adalah pewujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban dalam Islam. 1. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemudahan. Nah, yang pertama adalah sebab-sebab kemajuan umat Islam. Salah satu sebabnya adalah sebab adaptif dan terbuka dalam penyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan unsur-unsur Islam. Kemudian yang kemunduran umat Islam yaitu setelah masa puncak keemasan peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyembuhan itu oleh tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keutuhan peradaban Islam. Pasukan tersebut memobilisasikan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan, buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh, penduduk dibantai. Khalifah Al-Mu'tasim ikut terbunuh dalam penyembuhan tersebut. Dalam analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh 2 hal, yaitu politik dan moral. Yang kedua adalah kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Di antaranya adalah sebagai berikut: Jabir bin Hayyan
Jabir adalah seorang ahli kimia, di antaranya dia menemukan alat kimia dari logam dan kaca. Yang B adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, dia adalah seorang ilmuwan muslim matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Beliau menemukan trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografis, sekaligus beliau ahli ketiga bidang itu. Kemudian pada slide selanjutnya adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek terbagi lagi menjadi dua, yaitu pandangan Islam terhadap kemajuan iptek dan kemajuan asal kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Nah, ini saya akan membahas tentang pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ayat yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir adalah surah Al-Hajj ayat 46, Al-Imran ayat 190 sampai 191, Ar-Rum ayat 8, Al-Ankabut ayat 23, Al-A'raf ayat 125, Al-Fatir ayat 27 sampai 28, Yunus ayat 101, Luqman ayat 29 dan 31, Ibrahim ayat 32 sampai 34, dan Al-Anbiya ayat 30 sampai 31. Kemudian yang B adalah melanjut asal kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Ini ada dua pertimbangan, itu aspek internal dan eksternal. Aspek internal itu umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keburukan dengan potensi dimilikinya seluruhnya. Potensi ini didasarkan atas pemahaman yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan Al-Quran tersebut dalam menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Ayat Al-Quran juga bisa menginspirasi umat Islam untuk gigih dalam berusaha. Ini tertuang dalam surat Asyirah ayat 7-8. Yang B adalah aspek internal. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan mayoritas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Kemudian slide selanjutnya adalah jejak peradaban Islam. Jejak peradaban ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu wujud peradaban Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam. Saya akan membahas tentang wujud peradaban di Indonesia. Nah, wujud ini ada tiga, yaitu birokrasi keagamaan, ulama, dan karya-karyanya, dan arsitek pembangunan. Serta yang selanjutnya yang B adalah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini pertama kali berdiri di Nusantara adalah kerajaan Samudra Pasir di posisi Timur Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kemudian di wilayah Jawa yang terdapat kerajaan Islam di Demak. Berkembang kerajaan ini bersama waktunya dengan melemahnya posisi kerajaan Majapahit. Berikut adalah kesimpulan di slide saya ini adalah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.